Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa lagi untuk membahas tentang muamalah atau kita sebut bincang muamalah melalui podcast Masjid Raya Al-Jabar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita seorang selain dosen dari Universitas Muhammadiyah Bandung, beliau juga Ketua Yayasan Pendidikan ITKON, kemudian juga Ketua Dewan Pengawas KSPPS BMT ITKON, Ketua Departemen Keuangan Mikro Syariah Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Barat, dan juga sebagai DPS di beberapa lembaga keuangan syariah, serta praktisi trainer pengelola keuangan keluarga dan koordinator Ikatan Keluarga Alumni Taplai Angkatan 2017 Provinsi Jawa Barat, dan beliau aktif sebagai penceramah di beberapa tempat baik di majelis taklim maupun di masjid-masjid. Inilah sahabat kita semuanya, Bapak Ustadz, siapa lagi kalau bukan Yudi Haryadi SEMM. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Yudi. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Yudi, pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa kembali. Kita akan membahas tema yang singkat, padat, dan semoga bermanfaat bagi pemirsa semua. Refleksi atau evaluasi ekonomi kehidupan sosial, karir, dan prestasi ibadah. Ini memang sesuatu yang penting, di mana saat ini kita melihat bahwa kondisi lingkungan sekitar kita sepertinya krisis ekonomi, krisis yang lebih utama mungkin krisis akhlak. Nah, bagaimana Pak Yudi? Kira-kira degradasi moral. Menurut pandangan Pak Yudi mengenai hal-hal yang kaitannya dengan ekonomi kehidupan sosial. Silakan Pak Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Iman. Saya sudah diundang ke podcast MUI Al-Jabar ini, Masjid Al-Jabar. Satu kehormatan buat saya bisa membersamai di acara ini. Baik, kenapa saya ambil tema ini? Tentang refleksi, dan biasanya orang di tahun ini, di awal tahun ini, buat resolusi-resolusi kehidupan. Baik masalah ekonomi, masalah karir, masalah keluarga, juga masalah sosial dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan masalah kehidupannya, tentu ingin lebih baik. Dan ingin lebih baik, semakin lebih baik lagi. Karena kata hadis Nabi, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka termasuk kriteria orang yang rugi. ya. Dan apabila bahkan lebih jelek, itu bisa berarti celakalah bagi individu itu. Yang kita harapkan tentunya saat ini, hari ini, tahun ini harus lebih baik dari kehidupan sebelumnya atau tahun yang lalu. Maka tidak ada lagi satu ikhtiar bagaimana caranya kita membuat resolusi-resolusi terbaik untuk kehidupan kita di saat ini dan yang akan datang. Masya Allah, luar biasa Pak Yudi. Jadi kaitan dengan Pak Yudi juga sebagai pengurus atau ketua yayasan di ITKON, ini kita tahu semua bahwa ITKON adalah termasuk membidangi pendidikan. Nah, bagaimana? Kenapa tidak hanya khusus keuangan atau BMT saja, bahkan sekarang sudah merambah ke pendidikan Pak Yudi? Baik, jadi begini Pak Iman, kehidupan kita tentu bukan masalah ekonomi saja. Betul. Hal yang penting adalah bagaimana peningkatan kompetensi manusia Indonesia ini juga harus lebih baik. Kompetensi manusia. Begitu. Sepertinya kalaupun kita bicara ekonomi, kalau orang yang berkecimpung di ekonomi itu tidak kompeten, bahaya juga Iya, betul. Jadi rupanya kalau saya perhatikan ini memang adanya pendidikan ini karena memang harus dasarnya ada di situ ya. Itu ilmunya dia, diketahui. Kita ketahui bersama bahwa di 2040 Indonesia ini akan mencapai apa yang disebut dengan Indonesia Emas. Indonesia Emas tentunya 2045 ya. Betul, tidak ada lagi yang paling terbaik. Yang perlu kita persiapkan adalah sumber daya manusianya. Betul.
Karena yang akan menerima estafeta kepemimpinan adalah generasi yang saat ini mungkin usianya masih puluhan, masih belasan, dan mereka akan menerima tanggung jawab itu di Indonesia Emas antara kurun waktu 2040 sampai 2045. Inilah tugas kita bersama. Masya Allah. Maka dipersiapkanlah dari sekarang seoptimal mungkin. Kami dari para founder Itkon ini memiliki idealisme Pak Iman. Sebenarnya bukan hanya di bidang ekonomi saja. Iya. Sejak 2007 itu kami canangkan 4 pilar. 4 pilar apa saja itu Pak Yudi? Satu di bidang ekonomi. Ekonomi. Dan alhamdulillah nih kita sudah bisa mewujud ya Alhamdulillah. dengan adanya KSPPS Iya. BMT Itkon Iya. yang berusia 17 tahun. 17 saat tahun, ini. Masya Allah. Yang kedua, Berikutnya di bidang pendidikan. Pendidikan, Ini ya. 2014, alhamdulillah kita juga sudah lahirkan pendidikan dari mulai tingkat TK, preschool sampai tingkat SMP. Masya Allah, TK, SD, SMP ya. Nah, yang ketiga di Hmm. bidang sosial, alhamdulillah juga kita dulu ada yang namanya Baitul Mal. Baitul Mal. Baitul Mal ini sangat erat hubungannya dengan BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Nah, saat ini Baitul Mal sudah kita pisah, spin off dari BMT, dan iya. sekarang menjadi LAZ, Lembaga Amil Zakat, dengan berubah nama menjadi Itkon Peduli. Itkon Peduli Ah, itu begitu. merupakan las ya. Ya, betul. Yang ke berapa? 5? Yang keempat, Yang keempat. Insya Allah kami berikhtiar ini berkontribusi juga untuk Indonesia tercinta ini di bidang kesehatan. Masya Kita Allah. rencanakan membuka klinik dan Klinik juga rumah kesehatan. sakit. Masya Allah. Insya Allah itu Kita 4 doakan. pilar gitu Iya. ya. Jadi bidang ekonomi, bidang pendidikan, sosial, dan bidang kesehatan. kesehatan. Masya Allah. Pemirsa, ini menarik karena bukan sekadar wacana, tapi sudah merupakan langkah nyata. Dan saya mengikuti, memang betul sejak tahun 2007, Pak Yudi dan tim tentunya melakukan suatu perubahan-perubahan yang signifikan. Dan Itkon ini adalah salah satu barometer untuk koperasi syariah di Kota Bandung. Mudah-mudahan dengan adanya penggiat-penggiat ekonomi syariah yang juga kami sama-sama di masyarakat ekonomi syariah Provinsi Jawa Barat semakin meningkatkan kesejahteraan umat di Jawa Barat pada khususnya Indonesia pada umumnya Pak. Insya Allah. Nah, ada hal lain lagi bahwa tadi kita bicara mengenai ilmu. Kalau kita mengingat sebenarnya ilmu memang bagus ya, harus Betul. kita pelajari. Betul. Tapi ada hal lain lagi yang jauh lebih penting dari ilmu, yaitu akhlak. Iya, Ya, kata Imam Malik seperti itu ya. betul. Bagaimana kira-kira pendapat Pak Yudi? Jadi gini Pak Iman, karena mayoritas terutama Jawa Barat ini 46,3 juta adalah muslim. 46. Jadi kalau diukur secara nasional 20% umat muslimnya ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat, ini. Mayoritas begitu. Nah, inilah kesempatan kita umat Islam ini bagaimana mengembangkan ekonomi syariah itu bukan hanya dari transaksinya saja, tapi muamalah, akhlak, adabnya itu harus include dan terintegrasi, Pak Iya, Iman. ini begitu. menarik. Sehingga matching ya dengan keberadaan masyarakat ekonomi syariah di wilayah Jawa Barat ini, pemirsa, ini tentu harapannya bisa menumbuh majukan bukan hanya untuk orang-orang muslim saja, artinya bahwa MES ini atau masyarakat ekonomi syariah bukan eksklusif Betul. untuk orang muslim saja, tapi betul-betul inklusif sehingga Iya, betul. non muslim atau siapapun bisa berinteraksi dengan bertransaksi melalui syariah. Mudah-mudahan ini ada hal yang bisa dijadikan role model, dan Jawa Barat sebagai barometer Islam terbanyak ya di Betul. Indonesia, dan Betul. kita tahu Indonesia bahkan sebagai negara yang paling banyak penduduk Islamnya. Betul. Tentu sudah saatnya kita tumbuh majukan ekonomi syariah di tanah air kita. Pak Yudi, Setuju, Pak Iman. closing statement untuk hal-hal yang kaitan dengan ekonomi syariah dan juga untuk menumbuh majukan generasi muda yang Baik. Islami, bagaimana? Baik, Pak Iman. Ya. Jadi ketika berbicara ekonomi syariah, maka tadi saya sudah bilang
bukan hanya masalah transaksinya saja, tapi harus juga dengan dari mulai niat, amalan-amalannya, aktivitasnya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa semua aktivitas kita ini akan mendapatkan balasan dan ridho Allah. Masya Allah. Biar kita tidak menjadi orang yang tragis. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan statement bahwa di akhirat kelak itu ada 3 golongan orang yang tragis. Padahal amal-amalnya luar biasa ketika di dunia. Orang yang berilmu, orang yang dermawan, orang yang mati syahid. Nah, betul. Nanti oleh Allah itu diseret ke neraka karena amalnya yang kurang, tidak, tapi ternyata salah orientasi. Nah, ini penting. Salah orientasi, Pak Iman. Oke. Iya. Manfaat sekali saya kira ya pembahasan kita ini. Betul. Jadi bagaimanapun juga kita hidup di dunia ini adalah bagian dari persiapan kita untuk menuju ke akhirat. Pak Iman. Dan ekonomi syariah pun seperti itu ya. Betul. Kita tidak hanya duniawi saja, tapi kita juga berpikir untuk bagaimana kebahagiaan di akhirat. Nah, itulah hebatnya Pak Iman, ekonomi syariah. Iya. Kalau konvensional, kalau kapitalisme, kalau sosialisme, dia sudut pandangnya hanya world view-nya adalah kesejahteraan di dunia. Ya. Tapi kalau ekonomi Islam, ekonomi syariah ini beyond. Sampai akhirat kita ingin selamat. Masya Tentunya Allah. sejahtera di dunia, dan lebih bahagia lagi, sukses di akhirat, Allah jauhkan dari neraka. Masya Allah. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih. Kita Masya Allah. menarik ya apa yang sudah kita bahas. Semoga bisa menginspirasi pemirsa semuanya. Dan insya Allah Pak Yudi jangan bosan-bosan suatu Baik. saat kita undang lagi ya. Insya Allah Pak Iman. Mudah-mudahan pembahasan-pembahasan yang simple tapi bermanfaat dan juga bisa menjadikan inspirasi sekali lagi bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu lagi pada podcast berikutnya, Bincang Muamalah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ya, Yudi. Iman. Terima kasih.